kita akan berdiskusi tentang kekerasan terhadap anak dalam perspektif sosial bagian saya. Jadi kekerasan terhadap anak adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan orang tua, wali, atau orang lain kepada anak. Kekerasan terhadap anak ini bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan sosial. Sebagian orang tua menganggap bahwa kekerasan yang terjadi pada anak adalah suatu hal yang wajar, karena mereka menganggap kekerasan yang mereka lakukan terhadap anak-anak itu adalah bagian dari metode untuk mendisiplinkan anak. Padahal sebenarnya kekerasan terhadap anak itu bukanlah suatu hal yang wajar ya, ini adalah bagian dari masalah sosial. Jadi kalau dalam perspektif ilmu sosial, kekerasan pada anak ini adalah bagian dari masalah sosial. Kita bisa melihat bahwa dalam perspektif ilmu sosial, kenapa bisa sampai terjadi kekerasan pada anak ini, maka bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ada 2 hal. Yang pertama adalah lingkungan sosial orang tua atau si pelaku ya. Ini saya menekankan pada orang tua. Jadi lingkungan sosial orang tua si pelaku kepada anak, ketika dulu pernah pada waktu masa kecil orang tua pernah mengalami kekerasan, maka besar kemungkinan akan berulang ke anaknya, sehingga lingkungan sosial di mana pelaku dulu ketika terjadi kekerasan maka bisa berulang kembali, dan nanti akan dijelaskan ke Pak Dani ya seterusnya. Yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal sekarang, di mana si anak korban kekerasan tinggal, di mana lingkungan sosial itu memiliki tingkat kekerasan pada anak yang cukup tinggi, maka kemungkinan besar pula akan terjadi kekerasan terhadap anak tersebut. Itu yang pertama penyebabnya ya, secara tinjauan ilmu sosial. Yang kedua adalah hambatan interaksi sosial. Maksudnya apa ini ya? Jadi orang-orang memiliki keterbatasan dalam komunikasi sosial. Jadi dalam hal ini ada beberapa kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena kurang dalam memahami komunikasi ya, komunikasi antara orang tua dengan anak, di mana pola yang terjadi adalah pola otoriter. Jadi komunikasi terhadap anak itu sifatnya adalah perintah. Jadi komunikasinya adalah komunikasi berupa perintah. Nah, ini yang menyebabkan pola asuh yang seperti ini akan rentan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya ketika terjadi sosialisasi dia proses belajar nilai dan norma yang tidak sempurna yang dialami oleh anak, misalnya dalam keluarga terjadi perpecahan atau terjadi KDRT, maka rentan pula akan terjadi kekerasan terhadap anak tersebut. Jadi anak ini mengalami proses sosialisasi yang tidak sempurna. Itu yang penyebab yang ketiga. Kemudian ada juga beberapa penelitian mengatakan bahwa struktur dan sistem sosial juga mempengaruhi munculnya kekerasan terhadap anak. Ini bisa kita lihat bahwa Indonesia adalah struktur sosialnya gitu ya, kita bisa mengatakan, dan sistem sosialnya itu mengikuti budaya patriarki di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih tinggi terhadap perempuan. Nah, kemudian apa yang menyebabkan anak-anak ini juga mengalami kekerasan karena patriarki ini? Jadi begini, ketika terjadi KDRT gitu ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Dani juga, bahwa KDRT ini memang terjadi biasanya lazimnya adalah suami terhadap istri. Nah, ketika terjadi KDRT seperti ini, maka bisa saja terjadi pada anak, di mana ada protes ya, karena tekanan dan perlakuan negatif yang dialami oleh para istri, para ibu, maka anaklah nanti yang akan menjadi pelampiasan kekerasan. Jadi struktur
patriarki tadi ya, sistem sosial patriarki itu juga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian apa yang terjadi pada anak secara sosial? Tentu saja anak ini juga mengalami hambatan sosial gitu kan. Jadi anak-anak ini nanti kemudian bisa terjadi interaksi. Kalau ini kekerasannya terus menerus, maka anak juga secara psikologisnya, mentalnya akan terganggu, dan ini bisa berakibat terhadap perkembangan komunikasinya di lingkungan. Ya, jadi kekerasan terhadap anak ini bukan hal yang wajar atau biasa begitu, karena ini adalah bagian dari masalah sosial, sehingga kita perlu menghadapinya tidak hanya dalam perspektif hukum. Kalau perspektif hukum itu kan sifatnya kuratif begitu ya, tapi harus ada preventifnya, upaya pencegahannya. Secara sosial ini dibutuhkan pemikiran, dibutuhkan lingkungan yang bagus agar anak-anak kita terhindar dari yang namanya kekerasan. Nah, kekerasan ini pula secara sosial sudah menjadi bagian dari masalah sosial, sehingga untuk melakukan segala upaya pencegahan ya harus seluruh komponen masyarakat. Jadi tidak hanya kepada orang tua, tetapi lingkungan sekitar. Jadi ketika kita melihat ada suatu kekerasan yang terjadi pada anak, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita melaporkan. Kalau itu tindakannya sudah arahnya tidak bisa ditolerir gitu ya, misalnya sudah ada pemukulan, penyiksaan, maka yang perlu disampaikan, kita harus melaporkan kepada pihak berwajib. Bagaimanapun meskipun itu adalah anaknya, maka tidak ada alasan apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, meskipun itu adalah anak sendiri. Ya. Yang kedua, kalau kita mengenal dekat, maka kita bisa mendekati keluarga tersebut, kemudian menolongnya begitu ya. Mungkin ada tekanan psikologis pada si ibu karena atau orang tua ya, karena menjadi orang tua itu bukan satu hal yang mudah begitu ya, tanggung jawabnya sangat berat, sehingga lingkungan sosial ya, lingkungan di sekitarnya harus memiliki peran mendukung gitu, sehingga mungkin ada apa namanya bahasanya, kita nggak perlu kepo gitu ya, nggak perlu lambe turah misalnya ngomong-ngomong yang jelek atau bagaimana, tapi kita harus mendukung bagaimana agar kondisi keluarga tersebut yang ada KDRT itu kita bisa mencegahnya begitu agar tidak terulang. Jadi seharusnya kekerasan itu tidak perlu terjadi pada anak gitu ya, karena anak-anak kita itu tidak punya prasangka yang jelek, anak-anak kita itu polos ya, tidak memiliki keinginan-keinginan yang jelek juga, sehingga tidak ada alasan bagi orang dewasa melakukan kekerasan terhadap anak. Itu saja dari saya. Kekerasan anak dilihat dari perspektif sosial, kita bisa melihatnya dari penyebab sosial ya, tentu saja lingkungan sosial, dan dampaknya adalah ini menjadi bagian dari masalah sosial yang sangat berat, apalagi anak adalah pewaris gitu, atau anak ini nantinya akan menjadi orang penerus kita, sehingga kondisi psikologisnya, kondisi mentalnya harus benar-benar bagus agar menjadi penerus yang berkualitas. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin perlu ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Selanjutnya bagian selanjutnya nanti bisa dijelaskan Pak Dhani lebih lengkap, dan semangat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.